نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب litahsabuhu minal kitab. Ayat ini lanjutan dari ayat sebelumnya yang membicarakan tentang apa yang sering dilakukan oleh ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Kemarin minggu kemarin salah satunya ini tapi tidak semuanya mereka melakukan itu, tapi salah satunya yang sering dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang sesat, Yahudi Nasrani yang jahat kemarin itu melakukan talbis. Talbis itu memoles keburukan menjadi seolah-olah kebaikan, sehingga bisa menjerumuskan orang mengikuti keburukan itu. Nah, yang berikutnya adalah wa inna minhum, dan sesungguhnya di antara mereka la fariqan yaquluna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab. Yang juga sering dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani yang jahat adalah, dan sesungguhnya di antara mereka ada golongan la fariqan, ada sekelompok yaquluna alsinatahum bil kitab yang mereka memelokkan, kalau itu artinya memelintir lidah-lidah mereka dengan Alkitab, yaitu dalam Taurat maupun Injil mereka, litahsabuhu minal kitab, supaya orang yang mendengarnya, supaya kalian yang mendengarnya menyangka bahwa apa yang mereka pelintir itu berasal dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal apa yang mereka katakan itu bukan dari kitab. Maksudnya apa? Banyak di antara mereka yang memelintir ayat-ayat Taurat dan Injil, padahal itu bukan dari Taurat dan Injil, itu kata-kata mereka, tapi seolah-olah itu keluar dari Taurat dan Injil supaya orang percaya bahwa ini berasal dari kitab. Padahal sama sekali apa yang mereka ucapkan ini, apa yang mereka katakan ini nggak ada dalam Taurat dan Injil. Itu hanya ucapan mereka saja yang buat-buat. Nah, yang seperti ini sering kita dengar juga, sering kita lihat juga apa yang mereka lakukan seperti ini. Sekarang ada orang jualan kaligrafi pakai tulisan Arab. Ternyata karena kaligrafinya bagus, hiasannya bagus, tulisan Arabnya bagus, disangkanya itu kaligrafi dari Al-Quran. Padahal itu hanya tulisan Arab, tapi isinya bukan dari Al-Quran, bukan bagian Al-Quran. Bahkan pernah dicetak di kaos-kaos kaligrafi itu dan dijual bebas di pasaran. Nah, padahal itu kaligrafi bukan dari Al-Quran, bukan juga tulisan Al-Quran, itu adalah tulisan dari kitab Injil. Kaligrafi itu namanya abana, itu Bapak kami, Tuhan Bapak. Ini ada yang kaligrafi seperti
dan ini dalam rangka yang guna al-sinatul kitab. Soalnya kaligrafi itu kan image-nya, oh ini berarti bahasa Arab, kaligrafi, oh berarti Al-Quran. Padahal itu bukan dari Al-Quran. Kemudian juga mereka ya, sudah melakukan, ya, padahal dari dulu nggak ada itu lagu-lagu qiraah ya, selain qiraah Al-Quran. Ada bayat, ada sikap, ada nahwu dan sebagainya, itu hanya ada dalam Al-Quran. Sekarang mereka melakukan itu, ya, melakukan ayat-ayat Injil dengan bahasa Arab, kemudian dilakukan bahasa Al-Quran, ya, dengan qiraah Al-Quran, sehingga orang yang dengarnya seolah-olah itu adalah Al-Quran, padahal bukan, itu ayat-ayat Injil. Dan ini mereka sudah lakukan ketika ada wisuda, ya, pernah di perguruan tinggi, ya, Apostolos namanya di Jakarta. Ini perguruan tinggi ini memang salah satunya mengajarkan tentang Islamologi, ya, khusus mempelajari, ya, itu yang sekolah-sekolah para misionaris, pendeta, pada mempelajari tentang Islamologi, ilmu tentang Islam. Mereka belajar bahasa Arab, mereka belajar tafsir juga, hadis juga, sejarah Islam juga, ya, belajar juga tentang nahwu shorof dan sebagainya. Ini diperlukan lagi Apostolos. Begitu wisuda, itu ada pembacaan ayat-ayat Injil. Sudah ada pembacaan persis seperti membaca qiraah ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita tidak tahu, itu sudah pasti Allah, ya, membacakan ayat-ayat Al-Quran, Allah, padahal bukan ayat Al-Quran. Nah, ini dalam rangka yang guna al-sinatahu bil kitabi ditahsabuhu minal kitab. Mereka memelintir lidah-lidah mereka terhadap Alkitab supaya kalian menyangka itu baca dari Alkitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu sama sekali bukan dari Alkitab. Wa yaquluna huwa min indillah, mereka katakan ini dari sisi Allah, ini dari kitab Allah. Bacaan ini tadi, ya, atau kaligrafi ini tadi dari sisi Allah, tidak dari Allah. Wa ma huwa min indillah, ya, padahal itu bukan dari sisi Allah. Itu adalah karangan mereka sendiri. Tapi mereka mengatakan itu dari Allah, dari Alkitab, itu dari Al-Quran. Wa yaquluna 'ala Allahi kadziban, dan mereka mengatakan dusta atas nama Allah. Wa hum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Nah, ini yang harus diwaspadai salah satunya, ya, selain talbis juga adalah usaha untuk memelintir ayat-ayat, ya, sehingga orang terkecoh. Anda, ya, belakangan ini mantan pendeta, bukan pendeta, mantan ustaz. Katanya dia lulusan dari Bontor, puasanya bagus, Al-Qurannya bagus, ya, ilmu agamanya bagus, tapi dari misionaris, bahan, ya, lulusan pesantren jadi misionaris, banyak sekali, ya, yang begitu. Katanya mantan ustaz jadi pendeta, lulusan pesantren jadi pendeta. Nah, ini akan bahaya, nanti mereka akan melakukan yang guna al-sinatahu, ya, mereka akan memintir ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan mereka, padahal itu bukan dari Al-Quran. Cuma karena mereka mantan ustaz, memahami bahasa agama kita, ini yang bahaya, ya. Maka sekarang di MUI, ya, baik pusat maupun daerah, dibentuk satu lembaga khusus, ya, komite khusus namanya KDK, Komisi Dakwah Khusus. Untuk apa?
untuk menangani, untuk mengkanter ya penyesatan agama, untuk mengkanter ya isu-isu, untuk mengkanter isu-isu penyesatan agama, mengkanter isu-isu ya pemurtadan dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang terjadi ya banyak, karena MUI secara khusus membuat komite dakwah khusus namanya KDK, baik di pusat, provinsi maupun di kota atau kabupaten. Ini memang secara struktural dibuat itu karena banyak ya marak sekali usaha-usaha pemurtadan, usaha-usaha penyesatan atas nama agama. Bahkan komisi pengkajian ya MUI, pengkajian dan penelitian MUI pusat ini pernah merilis ada sekitar 300-an di Indonesia ini aliran sesat ya, penyimpangan atas nama agama. Ini sudah ada 300-an, bagaimana nangannya ya. Paling kalau tadi yang mantan alun pesantren, mantan ustaz, mantan ini, mantan itu, ini akan repot urusannya ya. Jadi mereka melakukan yang guna al-sinatahum ya, memutar balik lidah mereka. Artinya apa sih ya, dicadar-cadarin atau dipelok-pelokin, yang itu melintir sehingga orang menyangka dari kitab, padahal itu bukan dari kitab sebetulnya, itu karangan mereka sendiri atau ya ucapan mereka sendiri. Wa ma wa wa yaqulu wa min indillah, dia bilang itu dari sisi Allah, padahal wa ma wa min indillah, padahal itu sama sekali bukan dari sisi Allah, ini bukan dari kita. Wa yaqulu ala Allah mustaqil wa hum ya'lamun. Oh, kalau begitu mereka hanya mengatakan dusta atas nama Allah, padahal mereka tahu itu bohong, itu dari ucapan mereka. Nah, termasuk yang melakukan yang al-sinatahum itu ada orang yang suka istihza. Istihza itu meledek, mengolok-olok ya agama. Dulu ada orang bilang Bismillah bismintul ya. Bismillah bismintul ya. Pernah dimasalahkan ya. Bismillah bismintul itu artinya melecehkan agama. Boleh itu namanya mengolok-olok agama. Wala tattakhidhu ayati huzwa. Jangan kalian jadikan ayat-ayat ini bahan ledekan dan ejekan. Maka di poin-poin ya, kalau bapak buka WA ledek-ledek itu ayo ngopi sudah siap, bahasakan Al-Quran tapi dia ngajak ngopi. Itu kan nggak boleh. Ada nuksabawa imam qalabat maburo, manuk sabanan sawah dibalang kelabak-kelabak mabur terbang. Itu namanya pelecehan terhadap ayat Allah. Ini berbahaya, itu namanya yaluna al-sinatahum bil kitab. Orang yang nggak tahu di sana kita pada sesuatu ya, itu salah satu tadi ya, apa yang sering dilakukan oleh mereka. Selain melakukan talbis, mereka juga memelintir ayat-ayat agama atau memelintir ya isi kitab dengan bahasa mereka sendiri, sehingga disangkakan oleh orang yang nggak tahu itu dari kitab, padahal sama sekali itu bukan dari kitab. Artinya mereka berkata dusta atas nama Allah. Nah, salah satu perusahaan mereka yang sampai sekarang dilegalkan dan diyakini adalah ini ya, pengakuan ketuhanan ya, yaitu bahwa Nabi Isa itu Tuhan. Ini atas nama agama, atas nama kita, tapi sebetulnya adalah penyimpangan. Nah, karena Al-Quran membantah itu. Apa kata Al-Quran? Maka dari ayat yang Allah kita berhukum awal hukum.
tidak mungkin, yang bahasa katanya, maka Nabi bahasanya tidak mungkin ada manusia bahwa dia diberikan oleh Allah Alkitab. Artinya nggak mungkin ada manusia yang oleh Allah diberi kitab, wal hukmah dan diberi hikmah, wal nubuwwah dan diberi kenabian. Artinya nggak mungkin ada orang yang Allah beri pangkat kenabian, diberi kitab, diberi mukjizat, summa yaqulu linnas, dan orang ini berkata pada manusia, apa katanya? Kunu ibadah ini dunina. Kalian manusia, ya, jadilah hamba-hambaku, jangan jadi hamba Allah. Artinya jadilah hamba-hambaku selain Allah. Nggak mungkin ada seorang manusia yang oleh Allah diangkat menjadi nabi, kemudian dikasih kitab, kemudian dikasih mukjizat, kemudian orang ini ngajak pengikutnya untuk menyembah dirinya. Ini kan bantahan telak sekali yang mengenai rekayasa ucapan mereka. Ada orang menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus. Itu nggak mungkin seorang Nabi Isa dia diangkat jadi nabi oleh Allah, dikasih kitab Injil oleh Allah, dikasih banyak mukjizat oleh Allah, kemudian dia bilang kepada umatnya, kalian sembahlah aku, ya, jadilah kalian hambaku selain Allah, jadilah hambaku, jangan jadi hamba Allah. Nggak mungkin. Yang ada pasti orang ini akan berkata, Qulu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab. Yang ada orang ini pasti, ya, nabi ini pasti akan berkata pada pengikutnya, hai kalian pengikutku, manusia, jadilah kalian robbaniyin, yaitu hamba-hamba robbani, hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Bima kuntum tu'allimuna kitab, disebabkan kalian mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kalian mempelajari kitab. Ini Al-Quran sangat tegas, ya, membantah tentang apa yang sering dilakukan oleh mereka, yaitu memutar balik fakta dari Alkitab, bahwa seolah-olah Tuhan Yesus ini adalah perintah kita, bahwa ini adalah ada dalam kitab menyembah orang. Padahal tidak mungkin ada seorang nabi ngajak pengikutnya menyembah dia, kan tidak mungkin, ya. Yang ada juga nabi ini pasti akan mengajak manusia untuk menjadi hamba-hamba Allah yang baik, ya, karena kalian mengajarkan kitab dan karena kalian mengajarkan agar kalian belajar. Berarti kalau ada orang sekarang menyembah nabinya, menyembah manusia, menuhankan manusia, itu sama sekali wa ma huwa min indillah wa ma huwa min al-huda. Itu sama sekali bukan bersumber dari kitab dan tidak bersumber dari Allah. Berarti itu penyesatan, penyimpangan yang sangat luar biasa. Tapi sampai sekarang itu, ya, konsep trinitas, konsep, ya, ketuhanan, ya, Al-Quran mengingatkan pada kita itu adalah penyesatan, ya, penyimpangan. Karena nggak mungkin ada manusia diberi wahyu, diberi kitab, dikasih kenabian, kemudian dia mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Nggak mungkin. Wala yaqulu tattakhidul malaikata wan nabiyyin arbaba. Dan nggak mungkin juga orang ini menyuruh kalian menjadikan para malaikat, ya, dan para nabi arbaba menjadi Tuhan. Ya kan? Ketuhanan Trinitas itu Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Nah sekarang nggak mungkin juga ada seorang nabi diutus oleh Allah, kemudian tadi yang pertama mengajak manusia menyembah dirinya, yaitu manusia, dan atau kalau nggak mengajak manusia untuk menyembah malaikat bersama. Nggak mungkin juga itu. Walayul itu wa makana libasari ayat buruk. Apanya sini? Wawunya wa makana libasari ayat buruk. Artinya apa? Dan tidak mungkin pula ada orang manusia yang diberi kitab,
dijadikan nabi kemudian menyuruh kalian umatnya untuk menjadikan para malaikat dan nabi-nabi menjadi Tuhan. Kalau ada orang menyembah manusia, menyembah nabi, menyembah Tuhan, menyembah malaikat, itu pasti bukan sumber dari itu penyesatan menyembah. Karena Al-Quran membatalkan. Tidak mungkin ada seorang nabi manusia menyuruh kalian umat manusia untuk menjadikan malaikat, Roh Kudus, misalnya malaikat Jibril, wan nabiyina, termasuk Nabi Isa, artinya arbaba menjadi Tuhan. Kan aneh ada nabi menyuruh umat manusia menyembah makhluk Allah. Ayat hukum bil kufri. Apakah dia menyuruh kalian dengan kekafiran? Ba'da antum muslimun, setelah kalian berserah diri kepada Allah. Jadi artinya apa? Mungkinkah dia akan menyuruh kalian untuk jadi kafir lagi setelah kalian masuk Islam, setelah kalian berserah diri kepada Allah? Ini cara-cara pemurtadan yang dilegalkan dan dilakukan secara turun-temurun. Ya, pada Al-Quran sudah membantah jelas. Nah, ini maka perlu ada komisi dakwah khusus ya, yang bisa menguasai ayat-ayat Al-Quran sekaligus menguasai ya apa yang mereka sesat-sesat. Nah, ini penting ya. Kalau nanti kita berdebat dengan orang-orang seperti itu, dasarnya harus ada ya. Harus juga kita menguasai kitab mereka, paling nggak ayat-ayat tertentu yang memang mengatakan seperti itu. Coba ada nggak dalam kitabnya? Oh, kalau ada dalam kitab mereka mengatakan begini, menyembah nabinya, menyembah manusia, menyembah malaikat, nah ini kitab ini asalnya dari mana sebenarnya? Itu pasti bukan dari Allah. Karena kalau dari Allah sama, Nabi Adam, Nabi Nuh, ya, terus sampai Nabi Isa, semua mengajak manusia menyembah Allah. Nggak ada Nabi Isa mengajak manusia suruh dibandingkan. Ya, Nabi Isa itu, ya, qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum inni rasulullah ilaikum jami'an fattaqullaha wa ati'un. Jadi kata Nabi Isa, dia ketika diutus pada Bani Israel ini untuk ya, mengajak Bani Israel menyembah Allah. Gak ada untuk menyembah dirinya kan. Berarti kita harus bantah dengan tegas ya, penyesatan yang sangat tegas. Ini pemurtadan, penyesatan yang akhirnya menyuruh kafir, juga menyuruh kafir berserah diri, itu artinya pemurtadan. Awalnya penyesatan dengan talbis itu penyesatan, tapi ujungnya apa? Pemurtadan. Kalau orang kan sesat, bingung dia. Nah kalau bingung diajak ini ke sini, dia nggak bingung dia jalannya ke sini. Ya itu namanya pemurtadan. Kalau orang bingung, akhirnya disesatkan, karena sesat akhirnya dimurtad. Nah ini cara-caranya. Makanya kita disuruh antisipasi ya, Al-Quran menyebutkan itu antisipasi. Wa in aqadallahu mitsaqan nabiyyin, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan para nabi. Padahal sebelum Allah mengutus para nabi, ya, Allah sudah mengambil perjanjian dengan para nabi. Lama ataitukum min kitabi wa hikmatin, yaitu tatkala kami berikan pada kalian para nabi berupa kitab dan mukjizat dan hikmah. Summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum. Kemudian akan datang pada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad, musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan terhadap kitab yang ada pada kalian. Jadinya apa ini? Ya, ini perjanjian Allah dengan para nabi. Hai para nabi, ya, aku utus kalian menjadi para nabi bagi umat manusia. Tapi nanti di akhir zaman, ya, di akhir kenabian ini, aku akan utus seorang rasul namanya Muhammad. Dia adalah nabi terakhir, khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan para rasul. Aku akan berikan kalian
Latu minun nabi walatan surunnah. Mau nggak kalian beriman kepadanya dan menolong agamanya? Artinya seandainya nanti ya zaman Abu Bakar para nabi, kira-kira kalian ini mau percaya nggak dengan dia? Dan kalau seandainya kamu hidup pada masanya, mau nggak kamu menolong dia? Perjanjian Allah dengan para nabi sebelum ya diutus itu. Apa kata para nabi ini? Qala a'aqrartum wa akhadtum ala dzalika isri qalu aqrarna. Ya kata Allah, wahai para nabi, mau enggak kalian berikrar dan mau enggak wa akhadtum ala dzalika dan kalian mengambil atas janji yang dekat itu isri sebagai janji denganku? Qalu para nabi menjawab aqrarna. Ya kami berikrar. Ya kami sepakat. Ya kami mau. Ya, kami mau beriman kepada Nabi Muhammad dan kami beriman juga kepada apa yang Muhammad. Ya, itu kan Nabi ini diambil dari Allah, ya, supaya beriman kepada Muhammad dan kalau mereka hidup pada masanya akan menolong Muhammad. Qalu aqrarna, mereka jawab ya, kami beriman kepadanya dan kami akan menolong. Qala kata Allah, kalau memang begitu fashhadu. Ingat ya, saksikan ya dan kalian kan akan beriman dan akan menolong. Fashhadu, maka saksikan oleh kalian, wa ana ma'akum minasyahidin, dan aku pun kata Allah akan menjadi saksi bersama kalian. Kalau kita sepakat ya, nanti kalau datang Muhammad datang Al-Quran, kalian akan beriman. Nah ini para nabinya semua sudah sepakat. Sudah ada MOU dengan Allah bahwa mereka akan beriman, hanya mengimani kenabian Muhammad dan mengimani Al-Quran. Tapi kenapa pengikutnya jadi mengingkari? Nah, berarti pengikutnya ini juga tidak setia kepada nabinya. Walaupun ini janjinya kepada para nabinya, kan, ya berlaku juga bagi para pengikut para nabi itu. Ya, bahwa pengikutnya juga harus sama, yaitu harus mau beriman ya kepada Nabi Muhammad dan harus mau beriman ya, kepada Allah dan Nabi Muhammad, harus mau menolong agama. Ketika Nabi Muhammad lahir, wa al-Quran mereka faman tawalla ba'da dzalika maka barang siapa berpaling dari sesudah perjanjian itu, faulaika humul fasiqun, maka mereka orang fasik. Artinya kalau ada orang mengaku beragama, apapun agamanya, ya, kemudian mengingkari kenabian Muhammad, mengingkari Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang fasik, bukan orang yang iman. Makanya pendeta-pendeta yang jujur, yang ketika Nabi Muhammad diputus mereka masih hidup, itu mereka ingat ayat ini. Ya, perjanjian ini mereka ingat. Ya, di dalam kitab mereka ada. Maka wa idza ma unzila ila rasuli tara a'yunuhum tafidu minad dam'i hadanan mimma lama arafna. Ketika diturunkan, dibacakan oleh Nabi Muhammad ayat-ayat Al-Quran, ya, dibacakan apa yang itu kepada Muhammad membacakan wahyu kepada para pendeta-pendeta yang jujur ini. Itu para pendetanya tafidu minad dam'i, bercucuran air mata, karena mereka tahu kebenaran dari Al-Quran. Ya, mereka tahu kebenaran dari kitab suci mereka sendiri. Itu pendeta yang jujur, ya. Itu mereka bercucuran air matanya karena tahu Al-Quran benar, karena tahu Muhammad benar, karena tahu informasi yang disampaikan oleh kitab mereka adalah ini memang terjadi. Nah kalau pengikutnya berbalik, itu kan bukan salah nabinya, bukan salah para pendeta yang jujurnya, tapi yang salah siapa? Itu tadi di atas, yaitu orang yang pengikut Yahudi Nasrani yang sesat, yang menyimpang, yang melakukan talbis. Talbis itu kemarin adalah cara-cara iblis menggoda Adam. Ya berarti itu adalah orang-orang Yahudi Nasrani yang jahat, ya, yang mengikuti cara-cara iblis untuk menggelincirkan. Mereka pakai cara ini untuk menggelincirkan
memurtadkan orang yang berguna. Ini kan menggunakan cara iblis. Sekarang ada dalam sunatan masal. Dari mana mereka dapat? Ada pembagian sembako gratis, ada pembagian ya sumbangan gratis, ada beasiswa, ada juga ya program kawinisasi, ya, artinya menikahi wanita-wanita muslimah atau wanita muslimahnya menggoda laki-laki muslim untuk dinikahi oleh mereka. Nah, ini sangat-sangat itu terkandungan beasiswa, program masal, ya pengobatan gratis, ya kawinisasi, ya. Nah, ini kan luar biasa. Itu yang disebut talbis. Ya, banyak talbis itu usaha-usahanya banyak sekali. Makanya ada buku khusus yang ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi, judulnya Talbis Iblis. Ya. Ada juga Dr. Samsudin Arif menulis buku judulnya Diabolisme Pemikiran. Dia juga mengatakan penyesatan pemikiran dengan menggunakan cara-cara iblis disangkan manusia. Ini bahaya sekali. Ya. Kenapa mereka mau menyesatkan orang yang sudah benar, yang sudah lurus? Ya. Apakah mereka akan mencari agama Allah? Apakah mereka akan mencari agama selain Allah? Walau aslama man fis samawati wal ardh, padahal semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah. Padahal semua makhluk yang ada di langit dan di bumi semua tunduk kepada Allah. Kok kita mau mencari-cari agama selain agama Allah? Emang ada Tuhan lain selain Allah? Ya, kenapa mau menyembah selain Allah, mau cari agama yang menyembah selain Allah? Padahal semua makhluk yang ada di langit dan di bumi adalah tunduk kepada Allah. Tau'an wa karhan, baik secara sukarela maupun secara terpaksa, wa ilaihi yurja'un, kepada Allah mereka akan kembali. Jadi semua makhluk di muka bumi ini ya tunduk kepada Allah, baik secara sukarela maupun terpaksa. Ya, terpaksa. Ya, kenapa? Karena kita makhluk Allah. Misalnya gini, sekuat apapun orang, mau nggak mau harus mengikuti hukum Allah. Anggaplah petinju yang selalu menang, selalu mengkawal lawannya, menang berkali-kali. Ya, tapi kan satu saat dia akan mengikuti itu kepada Allah. Ketentuan dia harus kuat. Nah, kalau kuat, sehebat apapun petinju kuat, lama-lama lemes. Ujung-ujungnya jadi KO sama musuhnya. Nah, kalau udah sering di KO, artinya mengundurkan diri dari dunia tinju, kemudian pensiun. Pensiun lama-lama tua, nggak bisa diteruskan. Suka nggak? Suka. Usia kita itu makin lama makin tua. Ya, suka nggak suka, ya dengan tua ini lama-lama semua kemampuan kita berkurang. Wa man yu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Siapa yang dipanjangkan umurnya, penciptanya juga berkurang. Mau nggak mau tenaga kita berkurang, mau nggak mau mata kita pandangannya berkurang. Ya udah pakai kacamata, ya kecuali dia duit, nggak perlu pakai kacamata dia. Tapi kalau yang lain, mau nggak mau badan kita mulai loyo, nggak bisa lama, ya. Apalagi ketika datang kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mau nggak mau, ya, walaupun lagi jaya, walaupun lagi ya di puncak kejayaannya, kalau dia harus mati nggak bisa menolak. Itulah kata. Jadi harus mengikuti hukum Allah walaupun terpaksa, maksudnya nggak mau. Ya, betul kita harus mengikuti hukum Allah ini tahu secara sukarela. Kita harus sadar, sukarela ya ikutin aja. Ya. Walaupun nggak mau, ya terpaksa, ya harus mau.
terpaksa harus kuat, terpaksa harus sakit, terpaksa ya kalau kehilangan. Wa ilaihi yurja'un, kepada Allah lah mereka akan kembali. Makanya kok aneh ada orang pengen cari agama yang nyembah selain Allah. Mestinya agama ini harus mengajak umatnya menyembah Allah, karena nggak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya kalau kita cari agama yang selain Allah, emang ada selain Allah? Kenapa kalian berusaha mencari agama selain agama Allah? Kenapa harus menyesatkan orang? Kenapa harus ngajak orang menjadi murtad? Udah kalau mau murtad sendiri aja sih, gitu ya. Kalau mau sesat sendiri, nggak usah ngajak orang. Karena memang nggak ada selain Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Nah, karena semua yang ada di langit dan di bumi ini, suka atau tidak suka, tunduk kepada Allah. Ya. Wa ilaihi yurja'un, dan pada akhirnya mereka semua akan kembali kepada Allah. Qul, katakan Muhammad, amanna billahi wa ma unzila alaina. Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ala Ibrahim, dan beriman pada apa yang diturunkan Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, dan juga pada Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Ismail, Ishaq, Yaqub, wal asbati, dan anak cucunya, wa ba'du ya Musa wa Isa wa Nabiyyun Nabi Rahim, dan juga harus beriman kepada apa yang diturunkan kepada Musa, kepada Isa, ya, kepada para nabi dan juga mereka. Karena apa? Semua nabi dari Adam sampai Nabi Isa, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan salah seorang nabi di antara mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan salah seorang dari para nabi di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua ya berserah diri kepada Allah. Artinya apa? Sesungguhnya semua nabi dari Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad sama. Yang mereka ajarkan itu tiga, ya. Semua nabi itu punya kesamaan tugas, karena mereka adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Maka tugasnya sama. Yang pertama adalah tugas tauhid, yaitu mengajak manusia agar menyembah hanya kepada Allah, ya, agar manusia jangan menyebutkan Allah. Itu semua kepada Al-Quran surat mana ada sama. Karena Nabi itu selalu ya qaumi ibudullah ma lakum min dunillahi. Hei manusia, sembahlah Allah, karena tidak ada Tuhan selain Allah. Dan semua nabi ya mengajarkan tauhid. Maka kalau ada nabi kok ngajarin nyembah dirinya, enggak mungkin. Semua nabi itu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila, dan seterusnya. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tidak ada perbedaan. Kami tidak membeda-bedakan salah seorang di antara mereka. Semuanya membawa misi tauhid. Setelah manusia mengenal Allah, mengenal Tuhan, kemudian para nabi ini mengajak apa? Tata cara bagaimana beribadah pada Tuhan, kepada Allah. Awalnya mengenalkan dulu nih Allah itu siapa. Setelah itu yuk kita beribadah pada Allah. Nah, itu namanya syariat. Jadi yang pertama mengajarkan tauhid, yang kedua mengajarkan syariat. Syariat itu artinya tata cara ya yang diajarkan oleh agama. Itu semua sama ya. Sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Ya walaupun berbeda caranya. Karena memang setiap generasi para nabi ini ya berbeda-beda. Makanya syariat Islam penyempurna. Penyempurna itu bukan berarti baru. Syariat Islam itu tidak ada yang baru. Semua syariat Islam ini adalah syar'un man qablana, menyempurnakan syariat sebelumnya. Kecuali rincian-rincian yang tapi syariat utamanya sudah ada semua. Apa yang belum ada dalam syariat Islam? Haji. Haji sudah sejak zaman Ibrahim. Ya.
Nabi Ibrahim lah yang meninggikan pilar-pilar Baitullah. Nabi Ibrahim lah yang diajari manasik haji. Ya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Nah, kemudian dia berdoa setelah meninggikan pilar Baitullah dengan Ismail, dia berdoa, wa arina manasikana wa tub alaina. Ya Allah, perlihatkan kepada kami manasik haji kami. Jadi Ibrahim yang diajarin manasik haji. Apalagi sholat. Loh, sholat ini orang Yahudi Nasrani juga bersolat. Ya. Karena ajaran mereka juga sudah mengajarkan tentang sholat, walaupun sholatnya beda dengan sholat kita, karena syariatnya berbeda. Ketika Nabi Isa masih bayi digendong oleh Maryam ibunya, itu kan kemarin dituduh berzina oleh kaumnya. Isa ngomong bayinya, kata Maryam puasa 3 hari nggak mau komen. Ya, kalau mau nanya ini bayi siapa, apakah saudara tidak? Pak Asyarat ilai. Nah, Maryam memberi isyarat pada bayinya. Bayinya ngomong. Jadi nggak hanya bulan aja yang bisa ngomong, atau semua bulan bisa ngomong. Ini bayi bisa ngomong, Nabi bisa. Ya, apa kata Nabi Isa? Ya, bahwa aku ini adalah orang ya yang dijadikan nabi oleh Allah. Pak Asyarat ilaihi, ya, Maryam memberi isyarat kepada Isa, lalu Isanya ngomong, ya, bahwa aku ini adalah nabi, manusia yang akan Allah jadikan nabi. Allah akan jadikan aku menjadi orang yang taat, yang soleh, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, kemudian tidak durhaka pada orang tua. Ini sudah ngomong sendiri di dalam kandungan, di dalam gendongan ibunya. Ya. Karena apa? Ya karena sholat sudah ada, zakat sudah ada, ya, haji sudah ada, korban pada masa Ibrahim juga, apalagi puasa. Kutiba 'alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, Allah kata itu puasa juga. Dan maka itu misi para nabi yang kedua. Yang pertama adalah mengenalkan tauhid, yang kedua mengenalkan syariat, mengajarkan syariat. Yang ketiga, misi para nabi itu sama. Dan kepada ilmu, yaitu mengajarkan akhlak kepada manusia. Artinya apa? Mengajarkan perilaku yang baik di antara sesama manusia. Hablum minan nas. Kalau tauhid hablum minallah. Ya, kalau syariat tata cara ibadah. Nah, tapi juga mengajarkan hablum minan nas. Jangan membunuh, jangan berdusta, dan komandemen ya yang diajarkan Allah dan Nabi Musa yang kemudian menjadi kitabnya orang Yahudi. 10 perintah Tuhan ini semuanya isinya itu syariat, akidah syariat. Jangan membunuh, jangan berdusta, ya, jangan mengambil hak orang lain. Nabi Isa apalagi, ya, dia mengajarkan tentang kasih sayang, ya, juga mengajarkan tentang ya berbakti pada orang tua dan sebagainya. Luqman Hakim dalam Al-Quran juga mengajarkan tentang tauhid, mengajarkan tentang sholat, mengajarkan tentang akhlak. Jadi misinya sama. Ya. Maka kalau ada nabi kok ngajarin manusia menyembah selain Allah, ini berarti penyimpangan. Ya. Nggak mungkin itu misi nabi. Kalau ada nabi ajaran agama mengajarkan keburukan, pasti bukan misi kenabian. Ada ajaran agama suruh berbuat buruk, membunuh orang misalnya, ya, terorisme, bunuh orang. Nah, itu makanya bukan ajaran Islam. Ya, ini pasti bukan misi agama. Misi agama yang perdamaian. Perang itu kalau di perang yang nggak ada agama nyuruh bunuhin orang tanpa sebab, nggak ada. Kemarin agama mengajarkan ambil punya orang, ya, yang bukan haknya, nggak ada. Karena agama mengajarkan. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya ayat-ayat yang
sedang mengungkap fakta dan data tentang penyimpangan agama yang dilakukan oleh orang-orang ahli kitab. Tapi bukan semuanya. Sebagai ahli kitab, ada ahli kitab yang baik, ada ahli kitab yang jujur. Al-Quran juga apresiasi itu. Tapi kebanyakan yang mereka melakukan hal itu, maka kita harus antisipasi dan harus waspada. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar wal Qahharul Wahhabur Razzaqul